Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yoyon Keong. Hari ini aku berada di Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan di sini aku mau ajak sobatku semuanya untuk menikmati keindahan daripada Kecamatan Slogoimo. Dan sambil menikmati indahnya suasana perjalanan di Kecamatan Slogoimo ini, aku akan memperkenalkan dan berbagi informasi tentang Kecamatan Slogoimo ini buat teman-temanku semuanya. Kecamatan Slogoimo yang masih berada di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini terbagi menjadi 15 desa dan 2 kelurahan, yaitu Desa Padarangin, Desa Watusomo, Desa Sambirjo, Desa Pandan, Desa Made, Desa Tunggor, Desa Waro, Kelurahan Bulusari, Desa Slogoimo, Desa Nggonan, Desa Sedayu, Desa Soco, Desa Klongen, Desa Randusari, Kelurahan Karang, dan Desa Sukoboyo serta Desa Setren. Di balik keindahan daripada Kecamatan Slogoimo di Wonogiri ini juga menyimpan banyak sekali tempat-tempat yang sangat indah dan rekomendasi banget buat sobatku semuanya untuk berwisata. 5 rekomendasi tempat wisata alam yang paling hit di Slogoimo, Kabupaten Wonogiri ini, dan dijamin keindahannya yang membuat betah semua orang yang berkunjung di sini dan cocok untuk healing. Yang pertama adalah air terjun Girimanik. Air terjun Girimanik mempunyai 3 air terjun dalam satu kawasan, di mana 3 air terjun tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Ketiga air terjun tersebut mempunyai nama yang berbeda dengan lokasi yang berbeda serta aspek keindahan yang berbeda pula. Ketiga air terjun tersebut adalah air terjun Tejomoyo, air terjun Manikmoyo, dan air terjun Condromoyo. Pesona keindahan alamnya terlihat saat pertama kali memasuki kawasan wahana wisata Girimanik. Sementara jalanan menuju lokasi sudahlah sangat bagus dan lurus untuk melewati perkebunan dan juga menawarkan panorama pegunungan yang luar biasa. Sebelum mencapai tempat utama air terjun Girimanik, pengunjung terlebih dahulu mencapai tempat yang penuh dengan tempat modern di bawah naungan pohon pinus. Kawasan tersebut merupakan tempat bersantai atau menyiapkan perbekalan bagi yang ingin terjun, ingin melihat air terjun Girimanik. Kawasan air terjun Girimanik mempunyai berbagai macam spot, yaitu lokasi yang dipenuhi pohon pinus dan memiliki banyak kantin, tempat duduk yang nyaman, serta rumah pohon yang bisa dijadikan spot selfie. Pemandangan alam sekitar sangatlah indah, apalagi di musim hujan. Kawasan ini tertutup kabut dan udaranya sangat sejuk. Untuk menikmati keindahan daripada kawasan Girimanik ini, nanti sobatku semuanya bisa klik link yang berada di deskripsi ini. Yang kedua adalah Cagar Alam Donoloyo. Pemandangan cagar alam di alas ataupun hutan Donoloyo sangatlah menarik, apalagi pesona yang dipamerkan dengan adanya puluhan hutan jati yang sangat luas dan rindang membuat banyak para wisata merasa takjub. Dan jika sobatku semuanya pada sore hari bisa menikmati suasana hutan yang damai dengan suara burung dan binatang malam yang terasa sangat mencekam. Dan menariknya lagi, jika sobatku semuanya datang ke cagar alam di Donoloyo ini di musim hujan, sobatku semuanya akan disuguhkan hutan jati yang sangat subur dengan pemandangan hijau secara keseluruhan. Dan untuk menikmati keindahan daripada suasana di hutan Donoloyo, nanti sobatku juga bisa klik link di deskripsi yang akan saya sertakan. Dan yang ketiga adalah Niagara Seloresi, di mana Niagara Seloresi mempunyai pemandangan indah dan terletak di Dusun Salam, Desa Setren, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Udara sejuk dikelilingi pepohonan rindang menyambut sobatku semuanya saat berkunjung di Niagara ini.
Dengan ketinggian Niagara Selorsi sekitar 30 meter dengan aliran air yang relatif stabil, membuat suasana di sini benar-benar terasa luar biasa keindahannya. Dan konon air yang mengalir ke air terjun ini tidak pernah surut meskipun di musim kemarau, dan keindahan persawahan yang tertata rapi menambah eksotisme destinasi wisata ini. Dan yang keempat adalah Bukit Cumbri. Lokasi Bukit Cumbri sangat strategis dan tidak jauh dari jalan utama. Pengunjung tidak memiliki pengalaman mendaki tidak perlu khawatir, karena jejak Bukit Cumbri relatif mudah, rute yang mudah dan pendek, serta instagramable apabila diambil dari atas bukit. Maka wajar jika banyak wisatawan yang datang ke sini untuk bersantai atau berkemah, terutama di akhir pekan. Dan yang terakhir sobat semuanya, adanya air terjun Watu Jadah. Air terjun ini terletak di lereng Pegunungan Lawu. Ada 2 air terjun di kawasan tersebut, dan salah satunya adalah air terjun tinggi bernama Watu Jadah. Saat ini banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan air tersebut. Air terjun tersebut, bahkan pengunjung setempat pun tidak mengetahuinya. Ini bisa dimaklumi karena butuh waktu sekitar 1 jam berjalan kaki untuk sampai ke arah di mana adanya air terjun Watu Jadah ini. Dan sangat menyenangkan karena di dalam perjalanan kita bisa menikmati luasnya persawahan yang berjejer di sisi gunung dengan gemericik sungai yang mengikuti sepanjang perjalanan. Nama air terjun Watu Jadah berasal dari formasi batuan yang mengelilingi air terjun, yaitu lempengan batu berbentuk persegi yang ditumpuk seperti batu giyok ataupun beras ketan. Uniknya lagi, lebar daripada aliran air terjun juga bisa didesain dalam 1 ataupun 2 jalur, dan sobatku semuanya bisa melakukannya dengan membandung bendungan di sungai di air terjun tersebut. Dan hal inilah yang biasanya dilakukan oleh warga maupun wisata yang berkunjung ke tempat ini. Demikian informasi tentang wisata yang berada dan rekomendasi yang bisa dikunjungi di Slogoimo. Dan keindahan pesona alam wisatanya, ternyata di Kecamatan Slogoimo ini juga memiliki 2 pasar kuliner yang sangat terkenal, yaitu kuliner Lapak Gama, di mana kuliner Lapak Gama ini menempati sebuah tempat yang berada di Dusun Gaton, Desa Waru, Slogoimo. Dan keindahan di sini tempat persis di tepi jalan dengan bisa menikmati pemandangan pegunungan, panorama alam Wonogiri bagian timur sambil menikmati berbagai kuliner yang disediakan di sini. Dan pasar kuliner yang kedua adalah Pasar Doplang. Pasar Doplang yang berada di Kecamatan Slogoimo, Wonogiri ini sempat viral di media sosial. Pasar dengan menu jajanan tradisional dengan menghindari bungkus plastik tersebut cukuplah unik. Selain keunikan tersebut, pasar ini juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Jawa. Pasar yang hadir mulai dari tahun 2018 ini berada di wilayah Wonogiri bagian timur, tepatnya di Dusun Kembar, Desa Pandan, Kecamatan Slogoimo. Meskipun berjarak sekitar 36 km dari pusat kota Wonogiri, pecinta makanan dan minuman tradisional khas Jawa wajib mengunjungi Pasar Doplang saat berkunjung di Wonogiri. Pasar Doplang ini dibuka setiap hari Minggu pukul 6 pagi hingga barang dagangan para penjual habis. Di sini disediakan berbagai kuliner dari kuliner jadul hingga kuliner modern. Ada gadot, grontol, besengek, tiwul, sego bancaan, cabuk, puli hingga wedang uwuh. Semua menu itu dijamin membuat pengunjung bisa bernostalgia sekaligus sebagai kelangenan. Namun bagi yang ingin jajanan modern, Pasar Doplang juga menyediakan aneka jajanan kekinian seperti adanya bakso bakar, sosis bakar, dan sejenisnya. Pedagang di wilayah lokasi kuliner Pasar Doplang Wonogiri ini menawarkan dagangan kepada pengunjungnya.
Ada 140-an jenis kuliner di Pasar Ndomblang, namun tetap digemisi sebagai makanan tradisional yang sehat dan alami, anti bahan kimia dan pewarna buatan. Semua makanan yang disediakan oleh sekitar 70 pedagang ini bisa dinikmati langsung di tempat atau dibawa pulang. Namun yang pasti semua makanan dari Pasar Ndomblang ini dibungkus menggunakan daun jati dan daun pisang. Satu lagi keunikan yang berada di Pasar Ndomblang ini, di mana semua pengunjung wajib menggunakan bahasa Jawa. Pengunjung yang akan memberi jajanan terlebih dahulu harus menukarkan uangnya dengan kepingan dari kayu jati berbentuk bulat, dan penukarannya dilakukan di bank kuliner di area pasar. Kepingan itu ada tulisan 1, 5, 10, 20, dan 50. Kalau satu bernilai Rp1.000, 10 berarti Rp10.000, dan begitu seterusnya. Tinggal pembeli itu mau menukar uang sebanyak berapa kali layanannya. Keunikan lain dari Pasar Ndomblang ini, semua peralatan ataupun perabotan yang dipakai untuk berjualan kuliner di sini menggunakan tanah liat, dan makannya pun di sini karena berlokasikan di sebuah kebun, seolah-olah makan berada di tempat berada di sebuah hutan. Nah, demikian sobatku semuanya tentang Kecamatan Slogoimo yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.